Evi, Hmm, udah tidur? belum sih. Barusan ngobrol udah merem aja. Ini ya, lagi ya, menghalu-halu gimana gitu ya kan? Apaan coba yang dihalu-halu? Tapi Juna tuh barusan keinget sesuatu. Apa itu? Ingat nggak waktu kamu bikin konten sama bapak itu? Konten kita Yang terakhir, yang tentang ini beda agama. pasangan beda agama. Kenapa tuh, Bun? Itu udah kepikir gitu loh kan, kamu ngomong kok sama bapak kok kayaknya enak banget gitu loh. Enaknya Merasa tuh kayak gimana? pengalaman pribadi gitu. Iya nggak sih? Iya, salam ketebak. Susah kalau yang dengerin editor tuh susah ya. Besok saya ngomong. Ceritanya? Besok saya tuh kalau ngomong kayaknya harus lebih berhati-hati ya. Berhati-hati. Mbak ya jangan tidur terus kenapa? Enggak, aku emang udah PW kayak begini aja, Bun. Oke, mari kita menghadap ke sini. Gimana ceritanya? Apa ya? Pasangan beda agama tuh kadang-kadang ya memang gitu sih, Bun. Pengalaman pribadi sih emang pernah aku pacaran yang beda agama gitu kan. Beda agama, terus kayak aku ngerasanya si pasanganku ini tuh bisa melihat sesuatu hal yang, ya maksudnya dia bisa melihat sesuatu hal yang berbeda gitu dari diriku gitu. Artinya sesuatu yang tidak orang lain tuh tidak tahu bahwa hal itu tuh ada pada dirimu gitu. Nah iya, jadi kayak kan kalau orang tuh kalau misalnya ngelihat tuh kan kebanyakan kan dari tampakan luarnya aja ya. Misalnya kamu tuh orangnya selengean gitu kan. Alah paling anak ini paling kalau cuman begini aja mesti kalau nikah nanti ya nggak bakalan bisa ini gitu sama keluarga, sama suami gitu. Iya. Apa ya? Kalau yang ku inget tuh, kalau waktu aku sama dia tuh dia ya intinya dia lebih memahami karakter lah gitu. Dan aku merasa cocok sama dia. Cuman karena perbedaannya terlalu mendasar ya. Aku juga kan orangnya kan patuh ya sama agama ya. Jadi kayak ya udahlah, memilih untuk ya udahlah kita mendingan di jalan kita masing-masing aja gitu. Kenapa kamu sampai mutusin gitu? Enggak, selain dari tadi ini kan kenapa tidak berani untuk memperjuangkan dulu gitu? Kalau waktu itu sih berpikirnya sih masih singkat banget sih, Bun. Jadi kayak jangan deh gitu, nanti kita dosa gitu kan. Artinya ya memang effortnya sih yang kurang gitu. Ya itulah ya, sebuah hubungan itu ya memang harus diperjuangkan gitu loh. Atau mungkin karena pada saat itu ini ya kondisi di negara kita kan memang belum mungkin kan untuk seorang wanita muslim menikah dengan yang beda agama gitu. Iya, itu juga kan berat gitu. Terus aku tuh kalau udah perihal agama tuh waktu itu sensitif banget gitu. Aku ngerasanya jangan deh nanti kamu dosa gara-gara aku gitu. Jadi kayak ngerasanya merasa bersalah gitu. Terus pada saat kamu memutuskan untuk stop, bagaimana reaksi dia? Dia juga sama. Dia kan takut sama Tuhannya. Jadi ya sudah gitu. Jadi posisinya ya hal yang paling ini tuh ya karena itu sih sebenarnya. Padahal dari segi pribadi justru dia yang menurutmu waktu saat itu ya sampai dengan saat itu paling memahami kamu. Iya, yang paling bisa memahami aku sih menurutku sih dia. Berapa lama kalian? Sekitar 2 tahun lah. Lumayan ya. Iya, lumayan. Jadi kayak ya perjalanan yang ya lumayan lah gitu. Nah,
pada saat udah putus itu apa yang kamu rasakan? Perlu diceritain nggak? Lebay, masuk drama, masuk drama. Biar ada drama-dramanya. Iya, gitu masuk kan? drama ini. Ini sesi drama ini ya. Biar penontonnya itu nggak inian, apa sih namanya, nggak jenuh gitu kan. Pada saat itu ya kayak ngerasa, duh, ini nggak ya gitu, apa bisa nggak ya aku nggak ada dia gitu. Tapi bimbang juga, bimbangnya itu. Tapi kalau dilanjutkan gini gitu, padahal itu udah putus itu. Jadi kayak di kebingungan sendiri gitu. Ya kan mau nggak mau kan udah terbiasa kan Bun, maksudnya oh weekend gitu kan pergi bareng gitu kan. Apa misalnya oh ke toko buku bareng gitu kan, ya walaupun hal yang menurut orang lain sepele kan, tapi kan buat aku kan kayak something yang spesial gitu kan. Apalagi dengan orang yang spesial kan ya pasti beda lagi gitu loh ininya. Ya merasa kehilangan banget lah. Pastinya ya, seseorang yang apalagi dengan seseorang yang kita rasa tuh paling mengenal karakter kita gitu. Jadi kayak kita nggak butuh effort lagi untuk menjelaskan gitu, dia udah tahu nih, oh kalau kayak gini nih, walaupun dia bilang nggak marah tapi sebenarnya marah gitu, walaupun dia bilang nggak ngambek tapi sebenarnya ngambek gitu. Nah kayak upaya-upaya kecilnya dia tuh jadi mau tidur jadi bikin menghalu ini. Dejavu ya kan. Tapi waktu itu orang tua udah kenal? Enggak sih, karena aku kan merantau kan. Oh, di sini ya. Jadi kayak. Jadi sebenarnya waktu itu hanya karena ketakutan aja. Iya, karena takut ditolak orang tua gitu. Udah takut, belum dikenalin udah sama-sama takut, baik aku maupun dia tuh kayak udah takut duluan. Emang cemen sih pada saat itu. Coba sekarang ya. Bunda nggak bisa komen karena nggak ngalamin kan. Jadi nggak tahu apa bagaimana rasanya di posisi seperti itu gitu. Tapi Bunda pernah nggak sih denger yang kayak maksudnya kayak selain aku yang cerita, mungkin kan Bunda kan teman banyak gitu kan ya. Pernah nggak sih ada orang ya, yang pernah ada teman gitu kan ya. Bukan teman sih karena jauh di bawah Bunda gitu kan. Jadi dia emang sebenarnya dia dari awal udah tahu kan ya, emang dari awal dia tahu memang sama, karena mereka juga bersahabat kan, tahu bahwa mereka memang berbeda gitu kan. Beda, tapi ya sama seperti Evi tadi, karena saling memahami karena satu mereka, kayaknya mereka tuh klik banget loh. Iya. Ya kan tahu kan, jadi tidak tanpa ngomong kadang-kadang ini sudah tahu apa yang dimau gitu. Karena itu mereka akhirnya memaksakan diri untuk apa ya, menjalani relationship kan. Sampai ketika cukup lama gitu, lebih lama dari Evi mungkin ya, sampai akhirnya ketika mereka udah apa namanya kerja, otomatis kan masing-masing dari mereka kan ada tuntutan untuk terutama dari pihak cewek ya, ada tuntutan untuk menikah gitu kan. Nah akhirnya si cewek ini mereka duluan, si cowok belum sampai berapa lama si cewek udah punya anak gitu kan. Nah di Indonesia si cowok ini dengar kabar bahwa beda agama tuh sekarang diizinkan. Oh, diizinkan itu kan? Setelah berapa tahun kemudian? Aduh, Bunda nggak merhatiin deh, nggak merhatiin berapa tahunnya gitu kan. Speaker Bunda kayaknya di deh. Kayak takut ke gituin aja. Jadi kan kita kasih jeda. Nah setelah berapa tahun kemudian, Bunda nggak tahu tepatnya kapan ya, si cowok ini tahu bahwa di Indonesia sudah diizinkan untuk pernikahan beda agama. Memang belum seluruh Indonesia kan, memang belum lama ini kan, yang belum lama ini. Kebetulan si cowok ini memang belum menikah juga. Tapi yang cewek kan tadi ceritanya udah menikah. Iya, sudah menikah. Nah rupanya Bunda nggak tahu ada perjanjian apa di antara mereka gitu. Jadi si cowok ini ngerasa sekarang udah waktunya kita tuh melegalkan menjalani hidup kita, menjalani hidup kita gitu. Terus dia kontak si cewek kan,
ya namanya ceweknya udah menikah kan, dia udah punya keluarga sendiri itu kan. Sempat ini sih dia bilang sempat apa ya, bukan tergoda ya, apa ya, bimbang. Ya, dia ngerasa iya ya, dulu ini adalah sesuatu yang kami perjuangkan. Kenapa di saat semuanya sudah bisa, aku nggak berani berjuang gitu kan. Si cewek sempat itu kan, dia cerita ke Bunda nggak berani ngasih masukan apa-apa ya, karena itu kan hidup mereka. Jadi hanya mereka yang bisa menentukan. Mengambil keputusan itu kan. Jadi Bunda hanya mendengarkan gitu kan, paling sambil ya biasalah namanya perempuan puk gitu kan. Nggak bisa kan, dia nangis gitu kan. Sampai akhirnya cukup lama itu Bunda, berapa lama ya? Pokoknya ada kali setahunan tuh Bunda nggak dengar kabarnya lagi gitu kan. Sampai suatu kata Bunda sapa dia, nah dia bercerita gitu loh, bahwa dia tetap memilih keluarganya gitu. Dan si cowok ini nggak bisa menerima, nggak bisa menerima. Ya mungkin kita kebayang dengan effortnya ya, dia nggak menikah, menunggu gitu kan, menunggu berapa lama, entah waktu itu alasan apa dia menunggu nggak ngerti juga. Tapi artinya kan ada begitu ada berita itu kan dia segera bereaksi kan, cowok itu begitu pada berita bahwa boleh gitu kan, dia langsung bereaksi dan kontak si cewek itu. Ya Bunda sih setuju lah dengan si cewek kan. Ya bagaimanapun kan pada saat ini realitasnya dia adalah seorang istri dan seorang ibu gitu. Iya, dan dia kan juga harus bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Dia sudah memilih menikah ya kan, ya dia bertanggung jawab juga. Cuman kita juga kan ya namanya itu si cowok ini yang udah effort juga ya, masa sih perjuangan kita yang kemarin-kemarin itu berakhir sia-sia aja gitu kan ya. Memang nggak ada yang bisa kita salahkan. Nggak ada. Mungkin beberapa orang nganggap cowoknya bodoh banget sih, udah begitu ya, nggak bisa juga gitu loh. Soal perasaan, soal perasaan ini nggak bisa dilogikakan. Gimana caranya kita mengalahkan perasaan? Itu perasaannya muncul sendiri, kalian nggak tahu gimana rasanya. Yang jelas kan kita nggak pernah di posisi mereka gitu loh. Iya. Katakanlah Bunda ya sama sekali ya, Evi aja lah ya, pernah di posisi mereka gitu kan. Tapi kan tetap bisa menghargai keduanya gitu kan. Gak ada yang bisa disalahkan gitu. Iya, kalau aku kan mungkin posisinya belum effortnya kan belum, ya mungkin pada saat itu juga belum di usia yang serius gitu loh Bun gitu kan. Jadi kayak ya masih kuliah gitu. Masih kuliah kan, jadi kayak belum mau dibawa kemana hubungan ini. Jadi kayak mengakhirinya juga ya gimana ya, daripada lama-lama makin lama juga nanti. Kamu ngomongnya kayak lagu sih. Mau dibawa. Iya kan? Emang kalau ngomongin cinta kayaknya arahnya ke lagu. Iya. Ini kalau ibu-ibu lagi rumpi nih kayak kita gini ya kan, kadang nyanyi, kadang nangis, kadang ketawa ya kan, kebayang lah ya. Cuman kalau bagian nangis kayaknya kita umpetin aja. Jangan lah yang lihat gitu kan. Aduh. Iya, tapi karena bersyukur juga ya di Indonesia mulai ada yang melegalkan gitu ya, meskipun memang masih pro kontra, pasti masih keras banget gitu ya. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan. Biar nggak banyak korban-korban perasaan gitu lah. Bunda bayangin kan si cewek itu, teman Bunda itu sama mantannya itu kayak gimana coba. Iya, pasti sama-sama nggak enak gitu kan. Mungkin si cowok juga melanjutkan hidup dengan kemarahan ya kan. Si cewek juga bisa jadi juga melanjutkan hidup juga dengan penyesalan. Kan siapa yang tahu kalau misalnya dia mikirnya, duh coba kalau aku nggak menikah, who knows. Iya. Dan takutnya kan itu juga berpengaruh gitu kan dalam menghadapi suaminya, anaknya. Kita kan nggak tahu alasan apa kalau dia menerima seutuhnya karena memang maaf aku udah memutuskan gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau dia sadar kalau ya nggak mungkin dong diakhiri begitu saja gitu kan. Tapi kan siapa yang tahu ternyata dia juga masih menyimpan rasa-rasa yang ya pernah ada. Lagu lagi jadinya, tapi emang lagu juga lahir dari rasa ya. Jadi gimana lagi kalau membahas perasaan pasti melarinya ke lagu gitu.
gimana ya? Jangan sampai dalam situasi seperti itu. Iya, sudah. Vi yang udah pernah mengalami, apakah mau lagi? Tapi tenang, Vi, sekarang udah aman kan? Udah aman. Udah bisa memilih gitu kan, memilih tapi ini. Sih kalau aku tuh mikirnya gini, sebaiknya emang enggak sih, Bun. Jadi sekarang ini kan gini ya, maksudnya kayak di aku lihat di sosmed gitu kan, sekarang tuh lagi banyak yang apa sih namanya, carilah pasangan itu yang apa ya, sepadan, selevel gitu kan ya, seinian gitu, maksudnya tuh apa ya, bukan sefrekuensi juga ya, ya termasuknya gitulah, istilahnya gini, effortnya sama, terus visi misinya mungkin sama gitu ya. Sekarang kan lagi banyak tuh orang yang menggaungkan seperti itu. Ya termasuk dari sisi agama sih menurutku, sebaiknya sama. Tapi kalau kembali ke rasa, iya juga sih, itu tadi kalau balik ke situ. Aduh, banyak lagu tercipta nanti. Bingung saya kalau udah di situ gitu kan. Cuman maksudnya kan sebaiknya, namanya juga sebaiknya gitu kan. Karena kita ngelihat juga kalau misalnya gini, kalau dia effortnya sedang, ya kita juga effortnya sedang. Kalau misalnya dia memang orangnya misalnya apa ya, selain itu tuh kalau yang dianggap ini tadi apa ya, kok aku mendadak lupa dengan apa namanya konten-konten itu. Misalnya pendidikan lah misalnya gitu kan, secara pendidikan sebaiknya juga sama. Mungkin juga kalau pekerjaan ya walaupun nggak mungkin sama, tapi mungkin masuknya mungkin selevel kali ya gitu, supaya nggak terlalu banyak perbedaan. Tapi kalau hal-hal seperti itu dijembatani oleh komunikasi, ya oke juga sih sebenarnya. Cuman kan mungkin maksud konten-konten seperti itu begitu rumitnya sebuah hubungan kali ya. Soalnya gini ya, Bunda kan banyak ngelihat tuh konten, bukan dalam arti kita merendahkan suatu profesi ya, bukan ya. Ini cuman melihat realitas yang ada gitu. Jadi banyak kan asisten rumah tangga di Indonesia menikah dengan bule dari luar, dan mereka fine aja gitu. Iya. Padahal kan dari segi pendidikan mereka sangat jauh gitu, sangat ya, bukan jauh lagi ya. Iya. Udah benar itu. Nah, tapi dengan adanya mereka rajin berkomunikasi dan bisa saling menerima nggak sih? Saling menerima. Jadi tidak menganggap misalnya pas diajak ngobrol ya salah satunya nggak nyambung ya, yang ini tidak merasa kamu nggak nyambung sih gitu kan, nggak, tapi dia berusaha menjelaskan dengan bahasa yang dipahami oleh pasangannya. Ya apalagi ketika kita sudah memilih ya kan, itu kan terjadi, maksudnya udah memilih ya dia sebagai pasangan, ya bukannya memang harusnya begitu ya gitu, ya nggak harus sih, tapi kan idealnya kan memang seperti itu ya. Ya masa ketika misalnya perbedaan bahasa udah pasti ya, misalnya bule nikah sama orang Indonesia otomatis perbedaan bahasa. Kita nyari padanan bahasa itu aja sulit kan ya, misalnya terus untuk menjelaskan. Nah, selama dia masih mau menerima, oh ya wajar lah ya pasanganku ini nggak ngerti bahasaku, itu kan bukan bahasa ibunya dia. Ya enggak, harusnya dia ya kalau saling memahami gitu ya enak-enak aja, Bun. Nggak banyak berita kalau semua orang kayak begitu, Bun. Nggak banyak lagu tercipta. Jadi apa ya, kayaknya emang tetap komunikasi yang apa diperlukan gitu. Iya sih, iya. Itu kayak konten-konten yang lagi yang ada di reels gitu Bunda. Gimana menikahlah dengan orang yang bisa kamu ajak ngobrol kapan aja. Ngobrol apa aja. Menikahlah dengan orang yang bisa kamu ajak ngobrol kapan aja. Itu nganggur dua-duanya. Nggak ngerti sih. Namanya juga konten, namanya juga reels. Ngobrol kapanpun ya kan, kapanpun, artinya dua-duanya nganggur dong, nggak kerja kan? Ya nggak gitu juga lah. Lah gimana dong? Ya maaf ya, ini apa? udah ngantuk. Bahasanya tuh loh kan, kapanpun. Kayaknya aku yang salah ngutip nih kayaknya.
Nggak kapan aja deh. Maksudnya ngobrol tentang apa aja. Nah, mungkin gitu kalau tentang apa aja oke lah ya, oke gitu kan. Tapi lo kapan saja, di mana saja, kapan saja, di mana saja, wah ini jodohnya nganggur ini. Kerjanya ngobrol doang. Ya mungkin secara ini maksudnya adalah komunikasi ya. Iya, kalau menurut Bunda itu sih komunikasi dua arah lo ya. Jangan, hei ambil, hei makan. Aduh. Komunikasi dua arah, jadi dua-duanya saling saling ngisi, Iya. saling beri. Enak ya ngomong. Iya. Udah praktek belum? Nggak gini, sama yang dulu ngobrol nggak gitu. Dulu yang mana nih? Dulu yang mana? Enggak juga. Ya samanya dong. Aduh. Ini obrolan nano-nano ini. Dari beda agama ke beda ini. Jadi ingat salah satu anak. Waduh, anaknya banyak banget nih Bunda nih ya. Yang dia bilang gini, habis ngobrol panjang lebar sama Bunda gitu kan. Terus dia bilang, enak juga ya. Nanti aku kalau mau cari istri, mau cari yang kayak Bunda. Bunda tanya, emang kayak Bunda yang gimana? Ini istri yang mau diajak soro. Soro tahu kan soro? Iya, Sangsara. Susah sangsara. Ngakak lah Bunda gitu kan. Mana ada orang yang mau diajak sengsara. Lah itu Bunda buktinya dikasih segini oke, dikasih segitu oke, dikasih nggak nih oke, nanti ribut segini Bunda diam gini. Itu bukan namanya bisa diajak mau diajak soro gitu kan. Coba kamu bilang ini, kamu mau nggak diajak soro sama saya, yuk menikah gitu. Lari semua tuh cewekmu gitu kan. Lah Bunda gimana sih, kan dari obrolan tadi kan Bunda menyiratkan itu. Ya nggak gitu juga kali gitu kan. Iya. Artinya tuh yang Bunda sampaikan tadi adalah kita tuh harus cepat, harus fleksibel, harus bisa menyesuaikan diri gitu kan ya. Jadi ketika kamu bisa memberi istrimu uang 10 juta, istrimu tuh nggak lantas foya-foya ini apalah, dia ingat untuk menabung gitu kan, ingat untuk membeli sesuai kebutuhan. Nah, ketika nanti kamu tiba-tiba down, hanya mampu memberi 1 juta, istrimu tuh nggak gamang, nggak bingung, nggak ini, dia segera bisa melakukan penyesuaian yang dia nggak perlu, sehingga keperluan bisa sesuai dengan apa yang kamu kasih. Ngakak dia. Tapi emang kalau misalnya diajak soro gitu kayaknya secara arti juga memang yang nggak arti sebenarnya gitu sih sebenarnya. Misalnya kita juga sebagai perempuan kan, misal gini, anggaplah misalnya aku di posisi menikah waktu itu tidak bekerja gitu kan, memilih untuk berhenti bekerja gitu kan. Tapi kan aku juga masih support gitu. Artinya support nggak bisa menerima apa adanya aja. Walaupun awalnya kayak kita menerima dikasih berapa, tapi kan realitanya oh iya, pasangan juga harus tahu kan kebutuhan berapa. Yeah. Setidaknya itu memotivasi dia untuk mencari lebih. Karena ini loh kenyataannya aku udah memilih untuk nggak bekerja, jadi aku nggak bisa support secara finansial. Jadi kita supportnya adalah motivasi. Oh iya ya, kita ada kebutuhan ini, kita mesti bayar ini, yang sekarang kita dapatkan sekian. Jadi kita juga nggak bisa kayaknya menerima apa adanya aja. Itu tadi menerima bukan dalam arti ya wis gitu kan. Artinya iya saya terima, tapi tapi gini ya, kebutuhan kita tuh bukan cuma sampai di sini, itu ada hal-hal yang memang urgent ya, bukan terus kamu ngasih segini, uang tasku mana ya, beda lagi ya kan. Kayaknya ini udah beda itu. Beda lagi. Itu golongannya udah beda. Itu kita kayaknya belum sampai situ deh kayaknya kita. Soalnya kalau
ingat apa ini kurang karena belum bayar uang sekolah. Nah, beda tuh. Oh iya, bulan depan tuh anak-anak bayar semesteran. Bisa nggak kita siapin gitu. Jadi suami kan mungkin tergerak untuk tergerak untuk mencari apa rezeki lebih iya, gitu. atau mungkin oh iya nih. Jadi lebih semangat kan gitu karena kita ingatkan. Oh ya, kita ada kewajiban ini loh bulan depan gitu. Dan kita juga ya reminder kan, sebagai pasangan kan kita tim kan. Oh mungkin ada anak yang kan, atau ada mungkin yang masih nyicil rumah, mungkin masih menyicil kendaraan gitu kan. Ya kita memang ya harus saling mengingatkan kan. Walaupun eksekusinya di suami kan, tapi istri juga tim lah. Iyalah, kalau nggak istri nggak bisa ngatur ya sama aja. Iya kan. Berapapun yang disiapkan, berapapun yang diberi juga nggak akan ini. Iya, bukan definisi mau diajak soro itu juga kayaknya agak-agak perlu diluruskan itu. Iya, jangan diartikan harfiah gitu kan. Soro, wah enak gitu kalau bojo gini nih. Cari istri gini nih, kasih 100 seanteng dia. 100, iya mas, tak beliin kalender biar awet gitu kan. Setahun nggak habis, masih ada sisanya buat ngopi. Iya, buat ngopi kan. Satu kalender, sisanya ngopi. Iya, sisanya ngopi. Awet mas gitu. Awet. Kembung-kembung itu dia perut. Ngopi saset. Aduh, ada emang benar-benar ya. Kadang seneng dah ngobrol sama macam-macam anak gitu. Iya ya, kayak banyak bunda hal yang gitu kita kan. Ini kan. Ini ya maksudnya kayak di SJ kan udah lama banget gitu kan ya. Dan otomatis tuh banyak cerita-cerita gitu kan, apalagi yang tipenya kayak aku, tukang ngomong kayak begini ya, tukang curhat gitu kan. Si beberapa gitu ya pasti beraneka ragam ya Bun ya ceritanya ya. Mulai dari yang oh begini, ada yang udah kurasa udah Bunda kayaknya udah kalau bikin novel kayaknya udah berapa itu Bun? Iya, kayaknya perlu dibikin novel ya. Anak-anak pada setuju nggak ya? Ceritanya Bunda jadiin novel gitu ya. Yang punya cerita pas ini Bunda mesti bayar royalti sama aku. Aduh. Cerita hidup itu sih seru emang. Iya, ada apa? Anak ini perempuan gitu kan. Terus seneng sama lelaki berumur gitu. Bunda sih nggak apa-apa lelaki berumurnya. Cuman masalahnya lagi berumur masih ada istri berumur di samping. Terus piye kalau kayak gitu? Ya Bunda nggak bisa ini ya, namanya orang curhat itu kan ya paling cuman kita dengarkan. Iya, hanya butuh didengerin sih, setuju. Mau Bunda ngelarang kayak gimana, dia udah tahu kok itu sesuatu hal yang nggak perlu dia lakukan. Ngapain coba? Kecuali kalau emang istrinya setuju dia nikah lagi ya. Iya, terserah gitu. Tapi kalau jelas-jelas istri si lelaki itu nggak mau, terus dia memaksakan diri gitu kan, apa nggak capek gitu loh? Iya, umpet-umpetan gitu. Iya sih, ini sendiri itu sih nyari susahnya sendiri itu. Dia bilang kan, ya, dan dia paham gitu loh. Iya, aku tahu ini salah gitu kan. Tapi gimana, namanya rasa, balik rasa lagi gitu kan. Emang kayaknya si rasa ini emang perlu kayaknya nih. Perlu disekolahin kayaknya dia. Jadi ya kembali lagi benar cuma bahasa pu. Iya. Dan orang curhat itu emang benar Bun, nggak butuh solusi. Iya. Jadi emang dia butuh didengerin, butuh diempok-empok ya kan, menangis bersama. Ya, senang banget ya kalau orang kenangis gitu ya. Yang laki ada gitu kan, salah satu anak ditinggal oleh apa cowoknya. Mereka udah pacaran ya, hitungannya udah 2 tahun lebih, gak apa 3 tahun deh, nggak tahu, udah lupa Bunda. Nah tiba-tiba si cowok ini, dia kan dari keluarga kaya, mungkin kalau zaman sekarang kayak film-film Korea gitu kan, menikah demi bisnis gitu kan. Menikah demi bisnis, nggak bisa nolak dong cowoknya karena dia anak satu-satunya dari keluarga apa itu, Bunda nggak tahu deh, udah konglomerat, pokoknya keluarga yang punya perusahaan gitu kan. Cowok akhirnya nurut sama orang tuanya ya kan. Nah yang parahnya lagi, cewek yang dinikahin itu dekat sama
Mantannya. Waduh. Sama mantannya itu. Jadi bagaimana itu? Nah itu dia. Maksudnya dia, si cewek ini yang sebelumnya dia tuh aktif ikut kegiatan itu kan, kegiatan ini itu, terus kayak mengurung diri di rumah. Bahkan pekerjaan pun dia tinggal, mengurung diri di rumah, bener-bener nggak mau gitu kan. Ketemu siapapun? Ketemu siapapun. Terus apa namanya? Ketemu siapapun itu termasuk bunda ya. Bunda juga nggak diterima gitu kan. Nah, sampai berapa lama ya? Setahun mungkin ya, setahun lah. Setahun itu dia ini apa? Telepon bunda. Cuman ngomong, cuman manggil gitu kan, bunda gitu kan. Terus ditutup lagi. Tutup lagi gitu. Wah, ini nih mungkin udah saatnya bunda main gitu kan. Terus bunda main ke rumahnya dia gitu. Nah, itu terus dia nggak ini. Cuma dia meluk gini. Iya bunda, gitu. Aku nggak sakit. Aku nggak sakit hati kok. Aku nggak marah sama dia. Aku nggak ini sama dia. Aku tuh bisa menerima. Aku tuh bisa menerima. Aku baik-baik saja. Aku tuh sambil nangis. Sambil nangis gitu kan, sambil meluk bunda sambil nangis gitu. Panjang tuh dalam hati bunda mikir kan, nak, kalau kamu tuh udah bisa menerima gitu, kamu nggak perlu mengurung diri gitu kan. Itu tapi bunda hanya bisa ngomong itu dalam hati gitu kan. Karena apa ya, pada saat itu ya percuma bunda sampaikan kan. Jadi bunda ya sekali lagi cuman bu itu doang itu. Jadi kadang-kadang apa ya, mulut bilang A ya, realitasnya kan masih B gitu. Iya. Dan itu ya namanya juga kita ya apa ya, maksudnya perjalanan itu tadi. Kayak bunda tuh punya banyak cerita-cerita gitu kan, memperbanyak apa ya, sudut pandang buku, gitu. Kalau buku tuh memperbanyak referensi. Iya, iya benar, memperbanyak referensi, terus ya memperluas cara pandang. Ya banyak kisah-kisah gitu kan ya, artinya misteri hidup orang beda-beda. Jalan hidup itu emang apa ya, ternyata begitu, yang kalau Bapak bilang samudra kemungkinan itu nggak bisa di ini. Kita menjalani hidup lurus gini-gini ya, ntar bisa satunya ke sono, satu ke sono, bisa tersebar kemana-mana, beda-beda meskipun kita menjalani hal sama ya. Sekolah sama gitu kan, lulusannya sama, tapi hasil kan bisa beda banget. Ya mudah-mudahan nanti saya tersebarnya ke samudra, ya samudranya agak jauhan dikit lah, Eropa gitu. Samudranya mili agak kepental, bukan ke samudra ini sih, kepentalnya ke samudra, ke benua Eropa ya, gitu lah. Benuanya milih Eropa aja deh gitu ya, kita lihat aja nanti. Gimana kalau ikut itu teman kita itu Wahyu sama Vicky gitu. Nah itu kan kepentalnya kan mereka kayaknya kemana-mana gitu loh. Kepentalnya kemana-mana mereka, tahu-tahu di Argentina, tahu-tahu di Spanyol. Wah elah, tuh bocah enak banget emang, jalan-jalan terus tuh bocah dua itu. Udah foto pakai baju samaan lagi bocah dua itu. Aduh, bikin kita ngiringanan itu. Seneng banget itu mereka. Kalau Eva sendiri selama menjalani ini ya, sebelum menikah itu ada selain kisah beda agama, ada kisah apa lagi? Enggak sih, kalau kisah yang terlalu gimana tuh enggak ada deh kayaknya yang bisa apa ya, diambil ininya gitu, enggak sih kayaknya. Biasa aja selebihnya itu kisah-kisah yang susah untuk diingat. Nggak bisa jadi novel dong. Enggak itu nggak bisa. Lupa itu kisah-kisah yang lupa. Ide ini. Itu kisah-kisah yang mudah untuk dilupakan. Itu rada emang mungkin karena orangnya memang bukan punya memori yang kuat ya, jadi kayak kadang-kadang gini, emang iya. Kalau apa namanya, bunda dulu ya, zaman dulu gitu kan ya, bunda tuh sampai heran kan, biasalah dulu kan ya, dari SMP udah pada punya pacar, dari SMA udah punya pacar gitu kan.
yang curhat ke bunda itu kan kadang dari yang anak lebih kecil dari bunda, kadang lebih tua dari bunda gitu kan. Termasuk saudara gitu kan. Nah yang bunda heran itu, bundanya bingung itu, rapot katanya pacaran tuh meningkatkan semangat, tapi nilai rapot menurun, entar habis ini tahu pulang nangis, terus sedih, habis itu ketawa lagi, terus ini bunda apa ini? Kayaknya kalau misalnya kita logika kan juga pasti nggak logika ya, orang kalau pacaran kan pasti fokusnya ke pacarnya, bukan fokus ke pelajaran. Iya juga ya. Mungkin mereka termasuk yang fokusnya emang cuma satu gitu ya, fokus pacar ya. Aduh. Kayaknya bunda mesti untuk belajar. Ya ampun. Itu kalau ada yang ngomong kayak gitu sama aku, kayaknya udah deh, nggak mempan kayaknya. Iya, karena bunda ngeliat kenyataannya gitu kan, apalagi dulu ini. Iya, dia ini sumber semangat belajarku, terus kenapa nilaimu turun? Iya, karena aku nggak belajar. Terus si sumber kemana? Ini kayaknya sumber semangatnya belajar yang lain lagi ya, belajar yang lain, bener. Aduh. Jadi ini kalau lihat cerita-cerita orang banyak lucu-lucu ya. Tapi mau cerita soal bunda sendiri kok bunda juga nggak ada cerita ya? Iya, aku juga kalau perihal itu sih nggak ada yang cerita yang seru untuk di sharing sih, karena ya biasa aja gitu ya, begitu aja gitu. Kecuali yang ya itu tadi sih, karena kalau pas beda agama itu kok kayaknya dia itu orang yang bisa secara tepat melihat gitu loh. Kalau aku bilang sih ya melihat gitu. Nah melihatnya ini kan bukan sesuatu hal yang nampak gitu, bukan sesuatu hal yang nampak. Bahkan aku menyadari itu setelah aku menikah gitu. Kok bener ya gitu. Jadi kayak berarti aku nggak salah pada saat itu. Kenapa aku klik banget sama dia ya, karena dia juga bisa melihat karakterku gitu. Menurutku sih itu sih yang bikin aku klik sama dia. Ini kayaknya mantap bener, tinggal 5 buat ini ya. Sama ini aku udah dari tadi udah nguap, kayaknya udah kehitung udah 5 kali kayaknya nih. Kayak sebaiknya kita memang tidur bener ya. Kita nikmatin staycation kita. Iya. Dengan tidur. Pembenarannya kita mau tidur. Yuk tidur ya. Tidur ya.